dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita.
Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah. Saudara siap lompat buat Allah yang hebat dan dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, tepuk tangan di atas kepala buat Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kita akan tetap terus bersama-sama merayakan kehormatan dan kedahsyatan Tuhan. Bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Saudara siap. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
bagi Tuhan Yesus. Rayakan kehebatan dan kedahsyatannya. Oleh karena Dia yang telah memelihara setiap kita sampai kita ada dari tahun ini. Semua karena Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Deklarasi sama-sama dari pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. we want more. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, Suruh bumi sujud. sekali lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang percaya Tuhan dahsyat pasti akan bangkit. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara siap? Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan dengar panggilannya, untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari dengar bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Katakan sekarang, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang siap, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Ayo sekali lagi katakan dari awal, Dialah Raja. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari kita semua umat pilih dengar, amin, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami berdiri atas bangsa ini, atas Indonesia. Lompat sama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, ada segala raja. Sama-sama ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ini doa kami. Amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan. Sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit,
Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pastikan hati kita punya kerinduan yang sama. Ketika kita punya tujuan dan kerinduan yang sama, maka pasti Tuhan akan berkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Sekali lagi berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Mari semua pria berkata pujian ini dari awal. Semua pria sama-sama katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini doa kami, kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Segala keangkuhan kami hilang. Mari gantian semua wanita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan. Mari nyanyi bersama-sama. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Angkat kedua tanganmu bersama. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa. Dengar penyembahan gerejamu pagi ini ya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Katakan dalam hidupku. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biarkan musik saja. Angkat kedua tanganmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari agungkan Yesus pagi ini. Kau yang berkata Tuhan, Engkau layak terima pujian kami. Engkau yang berkata Tuhan layak terima penyembahan kami. Angkat kedua tanganmu. Arahkan wajahmu. Pandang Yesus pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau Ya Tuhan, bilang sama Tuhan. ku tinggikan Oh Tuhan namamu Yesus, Yesus dalam hidupku lebih dari segalanya. Mari sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus
dalam hidupku selalu. Mari berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Tuhan Yesus, sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan hari ini, Engkau yang mengalami tekanan hari ini, Engkau yang mengalami jalan buntu hari ini. Mari pandang Yesus, mari pandang hadirat-Nya. Oh Jesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Shandaralabaharalabaralabo. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebih dari apapun kami mau sembah Engkau, ya Tuhan. Syakaralabaralabaralabaralaba. Nikmati Tuhan pagi ini, nikmati hadirat-Nya. Oh riabakandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kau hadir atas gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Engkau hadir atas jiwa yang terluka, Engkau hadir atas jiwa yang membutuhkan. Syakaralabaralabaralaba. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus namamu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu berseru kepada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan. Namamu yang menyembuhkan, namamu yang membebaskan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu.
dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dan panjang buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan, umat-umat pemenang. Sorak-sorai bagi Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biarkan jemaat saja ku tinggikan namamu Yesus. Namamu Yesus. Dalam hidupku, Dalam hidupku selalu. dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa Tuhan menjaga kita sampai saat ini ya. Kasih karunia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya setiap pagi baru buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita mau dengar firman ya saat ini. Oleh karena itu yuk kita sama-sama doa. Siapkan Alkitab, siapkan hati. Supaya Tuhan lawat dan bicara buat kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami dipelihara, dijaga sampai saat ini. Terus Tuhan tuntun kami, dan walaupun ada doa-doa yang belum dijawab, kami terus menantikan Engkau. Tuntun langkah kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biar waktu kami terima rema dari Tuhan hari ini, kami tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus didoakan, apa yang harus diperjuangkan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jalan terus dengan Tuhan tahun 2023. Kita lewatin minggu demi minggu. Dan sekarang walaupun masih awal tahun sih hitungannya, tapi kita semua sudah lebih dalam di tahun 2023. Sudah sampai mana perjalanan kita? Apa yang yang jadi pokok doa yang hari-hari ini belum dijawab, yang terus kita nantikan. Jangan berhenti berharap. Amin. Ini tahun kita bangkit dan jadi pemenang. Ya, jadi ini bukan waktunya untuk nyerah, ini waktunya untuk terus berharap sama Tuhan. Yang setuju sama-sama yang katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya hari ini mau ajak kita lihat sebuah penggal firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1, saudara ya. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita dalam satu perenungan. Berapa waktu yang lalu Tuhan kasih pesan kepada Pak Niko untuk bicara soal bangun rumah Tuhan, yaitu membangun manusia rohani. Membangun manusia rohani. Ada satu yang saya ingat sekali di dalam membangun, dalam membangun, saudara dikasih Tuhan. Waktu saya belajar S1 saya arsitek. Saya belajar membangun rumah atau membangun gedung. Kalau kita membangun gedung, maka yang paling penting, nomor paling penting adalah fondasi. Apa yang menjadi dasar? Karena fondasi itulah yang akan menentukan kita akan kuat untuk bangkit atau tidak. Kita bisa membangun besar atau tidak. Melakukan perkara besar atau tidak. Fondasi yang mesti kuat. Dan Alkitab berkata, fondasi yang paling kuat adalah kasih. Cinta, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, hari ini saya mau ajak kita lihat sama-sama dari Wahyu 2 ayat 1 ya. Kisah tentang jemaat Efesus yang dapat pesan dari Tuhan tentang kasih. Mari kita lihat sama-sama ya. Alkitab kita lihat ya. Kita baca satu perikop ini sampai selesai perikopnya aja. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah
kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa loh. Jemaat ini bukan jemaat yang santai. Ini bukan jemaat yang gak ngapa-ngapain. Ini jemaat loh. Jemaat yang militan, semangat. Ya. Tetapi ada teguran ayat keempat. Dibilang begini, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Dengan kata lain, penulis kitab Wahyu mau bilang begini, siapa yang kembali kepada kasih mula-mula, dia pemenang. Dia akan jadi pemenang. Ini tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Salah satu yang harus kita pulih, salah satu yang harus kita bangkit, salah satu sektor yang harus kita bangkitkan adalah kasih mula-mula kita semua. Ini dasar, ini fondasi buat kehidupan kekristenan kita. Supaya 2023 apapun boleh terjadi, kita tetap keluar sebagai pemenang. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Saudara, saya ingat banget Pak Niko bilang, ya kembali ke kasih mula-mula. Kalau enggak, kamu enggak bisa jadi pemenang. Orang yang kembali mula-mula jadi pemenang. Waktu saya renungkan apa yang beliau sampaikan, Tuhan ingatkan tentang Wahyu 2, pesan pada jemaat di Efesus. Ayat ini menerangkannya dengan baik. Ya, jelas kalau orang kembali ke kasih mula-mula, dia akan menang, saudara dikasih Tuhan. Ya, hati-hati, periksa diri kita. Apakah kita sedang mencintai Tuhan hari ini, atau kita sedang mencintai yang lain, tapi sambil mengerjakan pekerjaan Tuhan. Periksa hati kita, supaya kita benar-benar punya dasar yang solid, saudara. Berapa banyak yang mau jaga kasih mula-mulanya, kembali pada kasih mula-mulanya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk angkat hati kita nyanyi sebentar ya. Haleluya. And I love you, Jesus, I love you, oh God. Yes, I love you, because you first loved me. Yes, Lord. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first love me. Angkat tangan kita sama-sama sekali lagi, katakan, and I love you, Jesus, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Oh, and I love you,
Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Because you first love me. Katakan, because you first love me. Oh, because you first love me. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita cintai Tuhan karena Dia mencintai kita lebih dulu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak punya cinta mula-mula, maka apapun yang kita kerjakan, kerja, pelayanan, melakukan tugas di keluarga, hambar. Karena semuanya kita cuma pakai kekuatan kita. Kalaupun ada cinta di sana, cinta yang manusiawi saja. Tapi Tuhan mau ajak kita naik ke atas, ke level yang lebih tinggi. Dasar yang lebih kokoh adalah cinta pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan boleh jadi baik. Jemaat di Efesus bukan jemaat yang tidak baik. Dia melakukan yang baik. Tapi belum tentu melakukannya dengan benar. Baik dan benar dua hal yang berbeda. Dia punya jerih payah. Dia punya ketekunan. Luar biasa ya. Gak gampang nyerah. Tapi kemudian dikatakan dia juga gak sabar terhadap orang-orang jahat. Dia pengen segera membedakan antara yang palsu sama yang asli di hadapan Tuhan. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Maksudnya rasul-rasul yang palsu sama yang asli, begitu ya. Nah, lalu kemudian engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ketika ada tantangan dari pemerintah Romawi pada waktu itu, jemaat di Efesus tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau hari ini gak apa-apa, bukan berarti gak apa-apa. Kalau hari ini kasih mula-mula, cinta mula-mulamu itu seperti sedang kering. Tapi engkau masih sanggup ibadah. Engkau masih sanggup melayani, engkau masih sanggup jadi suami, engkau masih sanggup jadi istri yang benar, engkau masih sanggup untuk melakukan tugas-tugas di kantor dan seterusnya. Tapi hatimu kering, haus, dan seperti kehilangan makna. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita punya hidup Kristen yang seperti itu, hari ini mungkin gak apa-apa. Tapi tunggu waktunya yang seperti itu akan segera hancur, saudara. Kacau. Kita akan lemah dan gak kuat lagi untuk jalan. Ini baru bulan apa, saudara? Kita baru ada di awal tahun dari 2023, walaupun sudah bulan kesekian gitu. Kita masih harus jalan terus lagi untuk lewatin tengah tahun dan terus jalan sampai selesaikan 2023. Kita butuh kekuatan yang besar, saudara. Kasih mula-mula, itu yang membuat kita kuat semuanya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Dan untuk kembali kepada kasih mula-mula, ayat keempat dan kelima jelas sekali menjelaskan. Nah, periksa yuk, lihat sama-sama ya, ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini caranya untuk balik. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dulu membuat kita jatuh cinta sama Tuhan dan kita lakukan untuk Tuhan, lakukan lagi. Mungkin udah lama kita gak lakukan itu. Dulu waktu cinta mula-mula kita rindu saat teduh tiap pagi. Lakukan lagi. Dulu waktu kita cinta mula-mula kita rajin berdoa. Lakukan lagi. Orang lain ibadah hari Minggu cuma sekali. Anda bisa 2 kali, 3 kali. Lakukan lagi. Tunjukkan, bangkitkan, dorong, bakar. Supaya cinta mula-mula itu nyala lagi. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya masih ingat, dulu waktu saya baru bertobat, saudara,
Alkitab itu kayak buku novel yang gak habis-habis. Saya sehari bisa baca berpasal-pasal. Bukan cuma 5, bukan cuma 10. Panjang saya baca. Ya. Kenapa? Karena haus, karena cinta. Kalau lagi nyembah, saudara, waktu baru kasih mula-mula, lama. Kalau baru satu lagu terus pakai nyembah begitu aja, belum selesai itu. Bisa beberapa lama itu. Terus, apalagi banyak lagu yang saya belum tahu. Ya, ambil gitar lalu nyanyi, belajar satu-satu begitu. Sambil belajar air mata menetes, hadirat Tuhan turun. Aduh, itu mesra sekali dekat sama Tuhan. Waktu kasih mula-mula itu ada seperti itu, kita kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu caranya untuk kembali ke kasih mula-mula. Lakukan lagi apa yang dulu pernah engkau lakukan. Ada orang ketemu Tuhan waktu dia nolong-nolong orang, lakukan lagi. Ada orang ketemu Tuhan waktu dia naik menara doa, lakukan lagi. Ada orang ketemu Tuhan, cinta mula-mula waktu dia melayani sungguh-sungguh, waktu dia pergi nginjil, waktu dia pergi cari jiwa, dia lihat jiwa dibaptis, dia bawa jiwa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lakukan lagi. Jangan lupa sama cinta mula-mula, karena Tuhan tidak pernah lupa juga dengan cintamu yang pertama itu. Haleluya. Itu caranya. Berapa banyak yang mau lakukan itu? And I love you, Jesus, I love you. Yes, Lord. Yes, I love you because you first loved me, and I love you. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first love me. Apa yang terjadi kalau kita tidak kembali pada kasih mula-mula? Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian adalah lambang kehadiran Tuhan. Kaki Dian adalah lambang dari pemilihan Tuhan, favor, perkenanan. Jangan pandang enteng kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau diambil. Jangan pandang enteng yang namanya favor, perkenanan Tuhan atasmu. Hargai. Jangan mau diambil. Ini waktunya bertobat, balik lagi. Ayo semuanya kembali pada kasih mula-mula. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tadi caranya gimana? Apa akibatnya kalau enggak? Apa dampaknya kalau iya? Nah ini dia ya. Ya saya mau bicara ini. Apa dampaknya kalau kita kembali ke kasih mula-mula? Yang pertama, saudara dikasih Tuhan. Kalau orang jatuh cinta, yang berubah itu matanya. Betul enggak? Ya, kalau orang lagi jatuh cinta, dia enggak bisa lihat yang orang lain lihat. Semua jadi indah. Kalau Anda mengerti apa yang saya katakan, ngangguk-ngangguk aja. Ya, haleluya, saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau nggak ngerti, kasihan deh. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lagi jatuh cinta, semua jadi indah. Kembali ke kasih mula-mula, maka mata kita pasti berubah. Kalau hari ini kita lihat banyak tantangan, banyak masalah, banyak orang gak baik. Yang kita lihat negatif terus. Kita jadi susah untuk lihat yang positif. Kita jadi gak bisa lihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Kita jadi gak bisa lihat bahwa sebenarnya dalam hidup kita ini gak semuanya jelek. Ada yang baik yang sudah Tuhan kerjakan. Bahwa dari sekian pokok doa yang belum dijawab, masih ada yang sudah dijawab. Matamu berubah. Waktu kita jatuh cinta lagi sama Tuhan, mata kita berubah. Semua jadi indah. Itu berkat pertama kalau kita mau kembali pada kasih mula-mula. Amin. Ya, supaya mata kita bisa melihat yang baik.
Dan salah satunya adalah janji-janji Tuhan yang akan Dia kerjakan di tahun ini. Tuhan akan lakukan kepada Anda dan saya. Katakan haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara kasih Tuhan, dahsyat. Ya, kita melihat seperti Tuhan melihat. Dan kita mulai melihat apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Kita mulai melihat apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita belum jatuh cinta, fokus kita tuh diri kita sendiri. Sehingga yang kita pikirin cuma kita lagi, diri kita lagi, masalah saya lagi. Gimana biar saya diberkati dan sebagainya. Lupa Tuhan juga punya kerinduan buat kita. Waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan, maka Anda dan saya akan mulai bisa melihat apa yang jadi kerinduan Tuhan. Mata kita akan mulai bisa melihat, oh kekasihku yang agung itu menginginkan agar aku melakukan sesuatu. Ya, anak muda atau bahkan yang sudah suami istri masih ingat gak waktu pacaran? Kadang-kadang kita udah punya acara, kadang-kadang kita udah pengen melakukan hal, mungkin bahkan hobi kita yang sudah sering kita lakukan. Tiba-tiba kekasih kita bilang begini, ya temenin aku dong. Aku mau mau pergi ke suatu tempat, mau ikut suatu acara, atau aku mau pergi kemana untuk membeli sesuatu. Aku butuh temenin aku dong, begitu ya. Saudara dikasih Tuhan, masih ingat nggak saudara? Waktu kita ada di kasih mula-mula, ya, maka mata kita berubah sehingga kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh kekasih kita. Dan kita sanggup untuk kita sangkal diri kita, korbankan keinginan, dan kemudian memenuhi apa yang jadi keinginannya. Kalau kita kembali kepada kasih mula-mula, kita akan melakukan keinginan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, ayo jadi saksi, ayo berubah jadi seperti Yesus, ayo bawa jiwa ke Tuhan, bawa jiwa ke gereja. Ayo menangkan jiwa, ayo selesaikan amanat agung. Yuk pagi-pagi bangun yuk untuk saat teduh, cari wajah Tuhan. Yuk untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau akan mudah untuk singkirkan yang lain dan kemudian cari Dia. Matamu berubah. Yang kedua, kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, maka semua masalah-masalah kecil tidak akan terlihat lagi. Orang kalau lagi jatuh cinta, hal-hal kecil gak kelihatan. Betul ya? Ada ayat yang berkata begini, kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak kesalahan. Waktu kita mencintai Tuhan, maka problem-problem kecil di sekitar kita itu ditutup. Kita akan lebih banyak mengucap syukur. Kita akan lebih banyak bersyukur. Kenapa? Yang kita lihat justru yang baik. Justru yang baik. Saudara, orang itu sehat atau gak sehat, kadang-kadang sangat dipengaruhi sama apa yang masuk telinganya dan apa yang masuk di matanya. Kalau dia banyak lihat yang negatif, bisa sakit loh. Kalau dia banyak denger yang negatif, bisa sakit loh. Ya. Nah, kita kan mau 2023 bangkit dan jadi pemenang. Saudara dikasih Tuhan, jaga baik-baik apa yang masuk lewat matamu dan jaga baik-baik apa yang masuk lewat telingamu. Hal-hal kecil, masalah-masalah kecil yang tidak prinsip, ngapain dipikirin terlalu banyak. Tapi kalau benar kita jatuh cinta sama Tuhan, kasih itu akan membuat kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang jadi janji Dia, apa yang jadi agendanya. Hal besar yang Tuhan sedang kerjakan buat Anda dan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan saudara. Yang ketiga, masalah besar akan kuat kita jalani. Kalau kita dalam kasih mula-mula, Anda dan saya akan kuat menjalani walaupun sedang menghadapi tantangan. Semua punya tantangan. Siapa di sini tidak punya tantangan? Semua punya tantangan. 2023, ya kita semua mau progres, kita semua mau breakthrough.
Dan namanya breakthrough berarti ada yang menghambat dulu kan. Baru kemudian nanti kita terobos ke depan kan gitu ya. Saudara, kita akan menghadapi challenge, tantangan. Tapi kita juga butuh kekuatan karenanya. Kekuatan itu lahir dari mana? Cinta. The power comes from love. Cinta membuat kuat. Cinta membuat kita mampu memelihara iman. Memelihara percaya. Kenapa kita kuat? Karena kita percaya. Kenapa suami istri bisa kuat? Saling percaya. Kenapa seorang anak bisa kuat? Karena dia percaya pada janji papahnya yang akan menemani dia. Kenapa dua orang partner bisnis bisa kuat? Karena mereka saling percaya satu dengan yang lainnya. Cinta membuat percaya. Kepercayaan itu membuat kita kuat. Cinta juga memelihara gairah, semangat, antusias. Bahasa Yunaninya antusias adalah entheos. Ada Tuhan di dalam. Kalau kita tahu ada Tuhan di dalam, maka harusnya antusias, bergairah. Tapi banyak orang yang tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam, tapi hari-hari ini lemes, gak bergairah. Kenapa ya? Mungkin sudah waktunya untuk periksa kasih mula-mulamu. Benarkah cinta itu ada di dalam? Kalau ada cinta maka ada gairah. Suami istri biarpun sudah berapa tahun pernikahan akan bisa merasakan gairah. Kenapa? Karena dia menjaga kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu menjaga gairah kita. Semangat kita dengan Tuhan. Saya dosen, saya ngajar di sekolah hamba-hamba Tuhan. Dan tiap kali saya ngajar, saya sering ngomong begini. Setiap hari, temukan alasan kenapa engkau ada di sini. Supaya engkau tidak lupa dan kemudian nyerah. Karena jadi hamba Tuhan gak gampang. Tiap hari kita harus menemukan alasan kenapa kita ada di sini. Supaya kuat. Memelihara gairah. Pelihara gairah. Semangat. Menjalani. Jadi kalau ada problem komunikasi dengan suami istri dan sebagainya. Jangan nyerah. Gairahnya bangkitkan. Kasih mula-mula. Kita mau cinta sama dia. Kita gak mau kehilangan dia. Pelihara gairah itu. Memang gak gampang. Tapi jalani. Beresin. Komunikasikah dia? Apakah yang jadi masalah? Selesaikan. Dan sebagainya. Atau ada masalah dengan pelayanan. Teman pelayanan satu dengan yang lainnya di gereja. Saudara dikasih Tuhan. Gairah cinta dengan Tuhan. Yang kau pelihara itu akan membuat engkau akan memilih begini. Udah lebih baik saya tetap bisa melayani daripada saya terganggu dengan hal yang seperti ini. Jadi supaya tidak terganggu engkau akan bereskan masalah-masalah yang ada. Amin. Saya dikasih Tuhan. Cinta mula-mula. Yang terakhir. Kalau engkau cinta mula-mula. Kalau engkau mengasihi. Maka engkau akan kuat melayani. Suami istri, pasangan yang sedang jatuh cinta, mereka akan saling melayani. Yang saya maksud ini pasangan yang sehat ya. Kalau pasangan kekasih yang sehat, itu pasti kalau dia cinta mula-mula, dia akan mau saling melayani. Suami akan melayani istri, istri akan melayani suami. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Kita akan melayani apa yang jadi kerinduan Tuhan. Apa yang jadi keinginan Tuhan? Engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Alkitab berkata, hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Dia yang sudah membeli dengan harga yang lunas dibayar. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau saya ingat-ingat, kenapa saya melayani Tuhan? Saya akan selalu ingat bahwa kasih Tuhan terlalu besar. Saya hutang banyak sama Tuhan. Saya hutang banyak. Kalau bisa melayani itu kehormatan, kesempatan untuk mengasihi kembali Dia.
membalas apa yang bisa dia lakukan. Apa yang kita lakukan gak bisa sih sebenarnya membalas. Tapi paling tidak inilah yang bisa kuberikan. Supaya cintaku itu bisa melayani dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak kasih mula-mula itu akan membuat kita kuat berjalan. Dan sepanjang 2023 engkau akan lihat kemenangan. Kenapa? Karena engkau akan menjalani segala hal yang ada di depan. Engkau tidak menyerah sehingga waktu kemenangan diberikan, engkau ada di sana. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Berapa banyak yang mau kembali pada kasih mula-mula? Yuk angkat tangan kita, berdiri, kita sama-sama mau sembah Tuhan sama-sama ya. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Oh, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Iraka mayarania mataka shandayarania bayasando. Ika mayarania mayasana mayarania mayabo. Ika rania mayarania mataka sarada mayarania mataka bayabo. Haleluya, haleluya. Irabayarania mataka bayasana bayarania bayabo. Oh, yarania bayasana bataka bayabo. Haleluya, haleluya. Urabarana bayasana ba. Tuhan, kau lihat mereka semua anak-anak-Mu. Tuhan, sayangi kami lebih lagi Tuhan. Sayangi kami kembali. Roh Kudus ingatkan kami kembali pada kasih mula-mula. Ampuni kalau kami jatuh dari kasih mula-mula kami. Ampuni kami bertobat, kami mau balik lagi, kami mau sungguh-sungguh membangun fondasi cinta itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi semuanya ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus tolong dan topang, biar kami punya cinta mula-mula. Kami akan lakukan lagi. Berapa banyak yang mau janji sama Tuhan, mau kembali pada kasih mula-mula, angkat tanganmu. Ini kami yang angkat tangan Tuhan. Kami mau kembali lagi melakukan apa yang dulu pernah kami lakukan. Bangun cinta kami dengan Tuhan. Kami percaya kekuatan itu akan Tuhan beri. Manusia rohani kami, bangunan rohani kami dibangun. Dan kami semua akan lihat janji Tuhan digenapi. Tahun ini kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Dan oleh karena itu, mari juga kita siapkan anggur dan rotinya masing-masing. Supaya kita bisa lakukan dengan baik, dengan benar. Puji Tuhan.
Sebelum melakukan perjamuan kudus, kita mau introspeksi, periksa hati. Apakah masih ada kesalahan yang belum dibereskan? Apakah ada ganjalan dengan sesama? Roh Kudus akan ingatkan kita ya. Jangan keraskan hati kalau Roh Kudus sudah bicara. Yuk bereskan depan Tuhan. Ampuni kalau ada yang bersalah. Dan juga minta ampun sama Tuhan kalau ada dosa. Yuk kita berdoa. Kirania mata kastandararia batakara. Roh Kudus selidiki hati kami, singkapkan yang terselubung, supaya bisa kami suci, murni, dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Mari Tuhan bicara pada masing-masing anak-anak Tuhan, supaya mereka semua boleh kedapatan tak bercacat celah, dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari masing-masing ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Kiradia bataka shandara labara labara labaya shakanania mataka nania mataka mayaradia bataka ba. One mayarania mataka shandara dia bataka barada baya sharada baya bu. Haleluya, haleluya. Shada bayarania mataka shara bara 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 bara. Ikanania maya sadara dia mata standara da bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya. Irabaya sada bayara dia bara la bataka bayara la bara la bara la. Kami minta ampun untuk kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua menyakiti kami ya Tuhan. Pulihkan kami semua. Pulihkan kami semua Tuhan. Makasih kebaikan-Mu. Engkau Allah setia dan adil sesuai janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami bereskan di hadapan Tuhan, Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Aba, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Amin. Kita ambil rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesudah yang kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Aba. Syukur bagimu Aba. Ikarania bayasa, labarania bayasando. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora baya shanda baya radia bataka. Angkat tangan kita sama-sama. Curahkan roh-Mu Tuhan dari sorga. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Pulihkan kasih mula-mula mereka. Biar semua mereka diberkati dan kuat berjalan dalam kasih Tuhan. Fondasi bangunan rumah rohani mereka kuat Tuhan. Sehingga melangkah 2023 melihat janji-janji Tuhan digenapi. Mereka berjalan tidak lelah. Tuhan berlari tidak lesu. Kekuatan mereka datang karena menanti-nanti Engkau. Tuhan berkati dalam nama Yesus semuanya. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang terikat terlepas. Dan biarlah Tuhan rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan, seluruh hidup dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari sama-sama siapkan hati, angkat tangannya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjalan terus dalam pimpinan roh dan firman-Nya. Dan bawa pulang berkat Tuhan, terima berkat berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai, dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.